Fakultas Ilmu Sosial Universitas Semarang. Di sini saya sebagai tour guide kalian akan menemani kalian melihat Lawang Sewu secara virtual. Sebelumnya, agar lebih akrab, kalian bisa memanggil saya dengan Lutfi atau Hanif. Saya berasal dari kota Semarang dan tinggal di Semarang. Oke, segini dulu video perkenalan diri saya. Saya ucapkan selamat datang di Lawang Sewu untuk teman-teman. Lawang Sewu merupakan salah satu destinasi wisata kuliner yang ada di kota Semarang. Lawang Sewu merupakan salah satu bangunan peninggalan Belanda yang dulunya dijadikan sebagai perkantoran Belanda. Nah, Lawang Sewu ini merupakan salah satu gedung bersejarah milik PT KAI. Dulunya tuh dijadikan kantor pusat perkeretaapian milik swasta, yaitu milik Belanda yang bernama Nederland Indische Spoorweg Maatschappij atau NISM. Lawang Sewu sendiri dibangun secara bertahap, yaitu bangunan utama atau bangunan pertama dibangun sekitar tahun 1904 dan selesai sekitar tahun 1907. Untuk bangunan tambahannya dibangun sekitar tahun 1916 dan selesai sekitar tahun 1918. Saya di sini akan mengajak kalian melihat tentang Lawang Sewu secara virtual. Berikut videonya. Lawang Sewu didesain menyerupai huruf L serta memiliki jumlah pintu dan jendela yang banyak sebagai sistem sirkulasi udara. Bangunan Lawang Sewu dirancang oleh Prof. Jacob F. Klinkamer dan B.J. Koendak, arsitek dari Amsterdam. Semua proses rancangannya dilakukan di Belanda dan baru dikirim ke Semarang. Bangunan ini memiliki ciri khas dominan berupa elemen lengkung dan sederhana. Karena jumlah pintunya yang banyak, maka masyarakat menamainya dengan Lawang Sewu atau 1000 pintu. Kata sewu merupakan penggambaran masyarakat Semarang tentang banyaknya jumlah pintu yang dimiliki Lawang Sewu. Meski dalam kenyataannya jumlah pintu yang ada tidak mencapai 1000. Selain itu, Lawang Sewu memiliki jendela yang tinggi dan lebar yang membuat jendela tersebut dianggap seperti pintu oleh masyarakat. Tur kali ini akan kita mulai dari gedung utama Lawang Sewu. Sewu memiliki 3 lantai lengkap dengan 2 sayap bangunan yang melebar ke bagian kanan dan kiri. Nah, di sini kita akan menemukan tangga besar menuju lantai 2. Di lantai 2 ini kita akan menemui kaca patri. Kaca patri ini pabrikan Johannes Laurens Schouten yang bercerita tentang kemakmuran dan keindahan Jawa, kekuasaan Belanda atas Semarang dan Batavia, kota maritim, serta kejayaan kereta api. Sayangnya kita tidak bisa ke lantai 2 gedung ini, hanya petugas yang boleh memasukinya. Ragam hias lainnya pada Lawang Sewu antara lain ornamen tembikar pada bidang lengkung di atas balkon, kubah kecil di pucuk menara air yang dilapisi tembaga, dan puncak menara yang dihiasi dengan perunggu. Lantai 1 pada gedung utama Lawang Sewu dijadikan sebagai tempat pameran. Di sini berbagai koleksi yang dimiliki Lawang Sewu ditampilkan. Yang ditampilkan antara lain mesin alkemas, mesin Atmoson, mesin hitung, mesin TIK, replika lokomotif uap, surat berharga, dan lain-lain.
Dan juga terdapat proses pemugaran Lawang Sewu yang terdiri dari foto, video, dan restorasi. Nah, kita pindah ke bangunan tambahan Lawang Sewu ya. Nah, di gedung tambahan ini di lantai 1 kita akan menjumpai pintu yang menuju ke lantai bawah tanah. Tapi sekarang sudah ditutup. Beberapa tahun lalu lantai bawah tanah ini juga dibuka untuk umum, tapi ada kejadian tertentu yang menyebabkan lantai ini ditutup. Terus kita lanjut ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini biasanya dijadikan sebagai spot foto untuk foto prewedding dan lain-lain. Jika kalian melihat wastafel di pojok itu, ini merupakan wastafel peninggalan Belanda. Nah, kita akan melihat ruangan yang ada di belakang. Oh ya, ini masih satu gedung sama bangunan utama ya. Nah, di bangunan tambahan Lawang Sewu, lantai 2, ruangan sebelah timur terdapat beberapa foto serta lukisan tentang kereta api. Ada juga tentang kegiatan kereta api zaman dahulu. Untuk lantai 1-nya dijadikan sebagai tempat penyewaan pakaian untuk properti foto, dan juga beberapa ada yang dijadikan sebagai tempat jualan oleh-oleh atau cenderamata khas Lawang Sewu dan juga Semarang. Bangunan Lawang Sewu terdapat di sebelah timur Tugu Muda Semarang. Lokasi tepatnya adalah di pertemuan antara Jalan Pandanaran dan Jalan Pemuda. Teman-teman bisa menggunakan transportasi umum seperti BRT, atau jika ada kendaraan pribadi bisa menggunakan kendaraan pribadi. Sekian virtual tour kali ini dengan saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Semoga di lain waktu dan tempat kita dapat berjumpa. Saya Lutfi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.